Hi, good morning, smart people and Kris Centuries. Welcome back to my channel again bersama Guling di Kopi Jam-Jaman. Hari ini tanggal berapa ya? Ini udah tanggal 29 kayaknya. Ya, tanggal 29 hari Rabu. Hey, hari Rabu, Wednesday, kita tahu it's an NBL day. Semua coba Ling. So, aku cuma mau kasih lihat di belakang aku. Itu sunny banget. Tanggal 20 September itu udah fall, musim yang daunnya jatuh itu. Biasanya wet, terus rainy, terus gloomy, dark. Tapi hari ini gila, coba lihat di luar. Bentar, kasih lihat. Yeah, itu sunny banget. And it's completely dry. Tapi masih dingin. Jadi di dalam rumah pun aku sebenarnya heatersnya semua on. Tapi aku tak pakai baju yang agak tebal dan long sleeves. Kenapa? Karena rumahku itu on a ground floor, jadi di pas lantai pertama, jadi dingin banget. Jadi semuanya heatersnya aku semua turn on highest heat. So hari ini kita mau ngoceh, yay! Aku bakal duduk ya, kalau nggak ngocehnya kelamaan nanti kakiku pegal. So let's get started. So kita mulai. Aku duduk di couch aja biar more comfortable. Kalau kalian perhatiin baik-baik, ini apa sih ini cushionnya aku ada warna-warna. Karena anakku pakai crayons terus dia kasih warna. Gak apa-apa, anak kecil. Orang dia masih umur 2 tahun lebih, jadi we can't do anything. So hari ini aku dapat direct messenger, ada yang minta ngoceh tentang kalau di Indonesia itu udah sering kita dengar waktu masih sekolah. Aku misalnya dulu waktu di Indonesia waktu SMP sampai SMA, tapi aku sering dengar itu bibit, bebet, dan bobot. Jadi hari ini kita mau ngoceh tentang bibit, bebet, dan bobot. Apa itu? Sebenarnya I've done a lot of research, jadi sebenarnya aku juga udah agak lupa karena ini saying yang udah lama kita sering dengar, tapi sebenarnya apa itu kita juga untuk get deeper itu kita juga agak lupa misalnya. So buat kalian baik cowok maupun cewek maupun laki maupun perempuan yang lagi nyari pasangan hidup, biasanya orang tuanya pasti bilang, oh nah kalau bisa kalian nyari pasti ini bibit, bebet, dan bobotnya itu yang berkualitas. So, apa itu? Aku start dari bibit dulu ya, karena aku pikir itu yang the most important thing kalau kita lagi look for our soulmates gitu kan. Nah, bibit itu mengarah pada genetics, jadi orang tuanya seperti apa dan anaknya juga akan seperti apa. This is my personal opinion, so don't get offended. Jadi ini dari hasil research yang aku dapat dan aku bikin summary dan put my own personal opinions on it. Jadi kalian jangan sampai ada yang tersinggung kalau misalnya ini opinionsnya aku mungkin ada yang merasa kok kayaknya ini mengarah ke aku sih. Enggak, tapi ini my personal opinions, okay? So menurut aku kalau orang dulu itu selalu bilang kalau bisa kalian nyari pasangan hidup yang bibitnya bagus. Kalau buat aku gitu ya dulu gitu, kalau misalnya kita ngomongin bibit itu mungkin aku pikir oh ini nanam jagung atau nanam pohon atau nanam plants gitu, tanaman apa, succulents atau apa gitu yang bibitnya bagus. Sebenarnya kalau kita pikir baik-baik, think it through and think deeper, itu kalau diarahkan ke manusia, ke kita, itu berarti papa mama kita, nenek moyang kita, tapi bukan nenek moyang yang udah jutaan tahun itu. Orang dulu itu selalu bilang kalau dari bibit yang bagus pasti tumbuh yang sesuatu yang bagus. Jadi kalau orang tuanya baik-baik, pendidikannya lumayan, anaknya juga pasti baik-baik dan pendidikannya. Dulu aku nggak begitu percaya yang seperti ini karena menurut aku banyak factors yang mempengaruhi behaviorsnya seseorang itu. Tapi setelah lama-lama aku
aku perhatiin, aku observed, gila observed. Terus aku setelah berjalannya waktu kita ketemu banyak orang, kita experience a lot of things, jadi kita bisa mengambil kesimpulan itu ada benarnya. Kenapa? Karena kalau kita pikir baik-baik, kita ini dilahirkan dari papa kita, mama kita membawa kromosom mereka. Jadi kalau misalnya perempuan, kromosomnya XY, kalau laki-laki cuma X doang. Dan ini mungkin terlalu biologi gitu kan. Jadi dari kromosom ini merupakan genes-nya orang tua kita. Jadi misalnya aku ini 100%, berarti aku membawa genes 50% genes-nya mamaku dan 50% genes-nya papaku. Jadi gabunglah, aku mungkin nggak langsung 50-50, ada mungkin 70, 30, 40, 60, 35, 65, etc. Jadi beda-beda gitu. Makanya ada orang sifatnya lebih ke mamanya, ada yang lebih sifatnya ke papanya. Jadi kita ini dibentuk dari genetics orang tua kita. Jadi aku pernah dengar seorang pendeta bilang gini, kalau kalian pengen tahu sifat orang itu seperti apa, kalian lihat aja papa mamanya. Aku pikir-pikir, benar juga sih ya. Kalau papa mamanya pemarah, itu otomatis anaknya pasti pemarah. Karena kenapa? Bukan hanya genetics yang dia carry dari orang tuanya itu yang ada dalam diri dia, tapi kita bayangin aja ya. Sekarang topiknya yang pertama dulu, jadi aku belum selesai. Kalau misalnya genetics aja dari orang tuanya itu udah ada dalam diri kita, bagaimana dia atau mereka grew up sama orang tua mereka. Kalau orang tuanya tiap hari misalnya pemarah gitu kan, tiap hari itu marah. Jadi automatically anaknya itu lihat orang tuanya marah-marah, dan karena dia grew up in this kind of circumstances, environment, jadi dia pikir that's natural, tapi sebenarnya enggak gitu. Nah, sedangkan kalau orang tua misalnya calm, terus full of love, terus nggak suka marah-marah, automatically anaknya juga akan sedikit calm seperti orang tuanya, terus full of love, terus care about other people. Itu bukan cuma yang ada di genes yang didapat dari orang tuanya, tapi dari environment udah membentuk seseorang seperti itu. Jadi aku percaya banget we are carrying our parents' genes. Jadi apa yang terbentuk dari kita, apa yang ada dalam diri kita itu dibentuk dari orang tua kita. Of course, banyak factors yang membentuk kita juga berbeda. Misalnya bukan cuma pendidikan dari orang tua, pendidikan dari lingkungan. Maksud aku pendidikan education di sini itu bukan seperti sekolah gitu ya, tapi how we were built, and gimana kita, teman kita, lingkungan kita, terus gimana kita hang out with them, terus kita dibentuk dari mereka. Bandingin seorang anak yang tinggal di residential area sama anak yang tinggalnya di let's say dekat rel kereta api. Yang satu ini pasti environmentnya bagus banget, terus ya pada berduit gitu ya. Terus yang satu lagi pada misalnya ya agak miskin gitu lah ya. Tapi aku nggak suka kata miskin ini, agak kurang gitu lah ya. Terus yang ini automatically dia hangout dengan yang sesama mereka itu. Terus pasti di yang seperti itu lingkungannya crimes-nya tinggi banget, yang social stage-nya completely different. Terus tapi yang sementara ini mereka hidupnya lumayan bagus. Terus ya nggak mungkin lah kalau misalnya yang tinggal di residential area kerjanya cuma nipu orang, penjahat, terus nipu duit orang, terus ngebunuh, itu kan ya pasti ada, tapi very low percentage. Sementara ini lebih high percentage. Jadi dari situ dua anak ini dibentuk dari lingkungan yang berbeda, menjadi karakter yang berbeda.
Jadi menurut aku percaya banget bibit itu. Nah, kalau misalnya orang tuanya suka ngebohong, suka menipu, penjahat, anaknya pasti carry the same genes dari orang tua. Don't misunderstand me, nggak semua orang seperti itu, tapi kebanyakan carrying the same genes. Yang bisa mengubah anak itu hanya dia sendiri dan kemauan dia sendiri. Orang lain nggak mungkin mengubah diri kita sendiri, hanya kita sendiri. Kalau kita mau berubah, itu this saying it's wrong. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu, misalnya kamu lagi nyari pacar ini, laki nyari perempuan, perempuan nyari laki. Oh, kamu pengen tahu sebenarnya sifat. Namanya orang pacaran pasti pas semuanya pasti indah, pasti manis-manis. Tapi kalau kamu mau lihat exact behavior, charactersnya itu harus dari orang tuanya. Pura-pura lihat aja, ngintip aja orang tuanya seperti apa. Kalau orang tuanya itu marah-marah, punya records yang jelek, automatically anaknya. Jadi kamu mesti hati-hati sedikit gitu, karena anaknya is carrying the same genes like parents-nya. Sebenarnya aku ada sedikit cerita, tapi mungkin untuk sesi yang lain lagi, karena banyak hal yang terjadi dan aku bisa kasih samples, tapi kalau aku kasih satu-satu nanti bisa sampai 2 jam ngocehnya, jadi terlalu panjang gitu. Karena aku pengen short aja ini sequence, jadi kalian bisa ambil poinnya doang. Terus yang kedua, bebet. Bebet itu kalau nggak salah, kalau orang interpretnya itu lifestyle, dunia, let's say ekonominya gimana, dia punya pendapatan yang cukup apa enggak gitu. Jadi dari sini kita lihat secara keuangan gitu. Buat aku, it's not very important. Jadi uang itu bukan sesuatu yang penting banget kalau buat seorang mencari pasangan hidup. Kenapa? Karena uang itu bisa dicari. Jadi kalau misalnya kamu lihat seseorang, dia mungkin dari keluarga yang agak kurang gitu, tapi kalau orang tuanya baik-baik, turunan baik-baik gitu, terus pendidikan juga lumayan, automatically he or she will find a good job, you know. Jadi dia pasti bakal dapat kerjaan yang bagus gitu. Dan aku rasa orang kalau misalnya udah punya spouse gitu, pasti punya tanggung jawab dan pengen ngebahagiain spouse-nya itu, dan pasti bakal kerja keras. Jadi buat aku bebet itu nggak begitu penting amat. Tapi buat kalian kalau itu penting sekali, ya kalian boleh take a note gitu. Tapi buat aku no, because you can work hard and get more money. Jadi uang itu bisa dicari, bukan sesuatu yang apa sih yang paling penting dalam mencari pasangan hidup gitu. Terus yang ketiga itu bobot. Bobot itu dari segi apa sih kalau dari orang tuanya itu dari segi pendidikan atau apa sih ya, bukan cuma pendidikan, kalau status sosial gitu, misalnya di dalam apa sih lingkungan masyarakat itu. Buat aku pendidikan itu very important, tapi status sosial itu buat aku nggak begitu gimana gitu, nggak begitu penting, karena orang boleh status simbolnya tinggi, terus jabatannya very tinggi, tapi kalau misalnya moralnya nggak ada, itu buat aku percuma juga sebenarnya. Orang boleh kaya sekali, boleh pendidikannya tinggi, tapi moralnya nggak ada, terus mental gembel, itu buat aku juga apa sih ya, nggak sesuatu yang match gitu. Aku ngambil example gitu ya, ada seseorang yang lumayan terkenal di Jakarta, dan dia itu terkenal dalam kalau bahasa sini notorious. Jadi dia terkenal bukan karena dia itu hebat atau gimana, mungkin dia hebat dalam ngerampok, mencuri atau berbuat jahat. Dan ini orang masuk penjara dan udah keluar penjara, katanya sih tobat gitu ya,
Dan menurut aku mungkin uangnya banyak sekali dan pendidikannya tinggi sekali, terus dan status sosialnya juga kalau di masyarakat itu tinggi karena dia ditakutin. Tapi bolak-balik juga masalahnya kemarin juga masuk masalah hukum karena dia ketahuan nyerang yang masih ada saudaranya. Nah, buat aku ini moralnya itu sorry ya agak gimana gitu, dan buat aku itu mental miskin, jiwa gembel, karena apa sih ya, itu mental, uangnya udah banyak kenapa masih melakukan hal yang sama. Dan jiwa gembel kenapa, karena menurut aku kalau jiwa anak raja nggak begitu, itu jiwa gembel gitu. Jadi buat aku bobot itu lumayan penting, dan ini my personal opinion itu lebih mengarah ke apa ya, ke moralnya seseorang. Jadi bukan cuma apa sih ya, pendidikannya tinggi, tapi menurut aku SQ juga very important gitu, dan EQ. Jadi bukan cuma apa sih, kita sekolahnya tinggi tapi moralnya nggak ada atau moralnya jelek sekali gitu. Apalah artinya seseorang kalau misalnya dia punya PhD degree atau apa sih, master degree, tapi rakus, greedy, terus moralnya jelek, dan orang mungkin takut sama dia, tapi sebenarnya takut dalam arti ini mah, tapi di belakangnya dia mereka ngomong pop ini orang mah begini, dan buat aku kasihan sekali sebenarnya gitu. Jadi buat aku bibit, bebet, dan bobot, menurut aku yang paling less important itu bebek, karena apa sih, status simbol seseorang itu buat aku nggak begitu penting. Yang kedua itu bobot, itu lumayan. Jadi aku apa sih ya, buatnya dari yang paling nggak penting ke yang pentingnya dulu. Jadi bebek nggak begitu penting buat aku. Kalau buat kalian penting, oke, boleh. Bobot penting, jadi mengarah ke yang ke tengah gitu. Jadi bobotnya seperti apa, pendidikannya lumayan nggak, jadi pendidikan moralnya itu gimana. Dan itu menurut aku penting, kalau pendidikan moral daripada pendidikan yang on the paper gitu. Dan yang paling penting menurut aku itu sebenarnya bibit. Jadi bibit itu bukan cuma mengarah ke genetics orang tuanya, tapi lebih mengarah ke apa sih, gimana orang tuanya mendidik anaknya. Jadi sebenarnya dari 3 bibit, bebet, bobot ini sebenarnya agak berkaitan. Kalau pendidikan moralnya rendah, orang tuanya nggak bermoral, automatically anaknya juga dididik agak moralnya agak kurang gitu ya. Jadi sebenarnya ini semua berkaitan, tapi yang paling penting menurut aku di sini bibitnya gitu. Jadi aku rasa kalau misalnya kalian nyari seorang pacar terus orang tuanya keluar masuk penjara, kalian juga bakal think twice gitu ya, ini worth it enggak ini? Atau bukan cuma orang tuanya yang keluar masuk penjara, tapi dia sendiri keluar masuk penjara, atau orang tuanya itu penjahat, penipu, pembohong, kalian mesti think twice gitu. Mungkin anaknya carrying the same genes gitu. Again, aku bukan discredit orang yang pernah punya kesalahan atau orang tuanya punya kesalahan, tapi paling tidak kita think twice before we make our own decision. Kalau di dalam bahasa Jerman itu ada pepatah mengatakan seperti gini, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu sama persis artinya, the apple doesn't fall far from tree. Jadi buah itu jatuhnya nggak jauh dari pohonnya, kecuali dia diambil kelelawar, kata temanku gitu. Jadi dia pasti kalau kita think again ya, jadi kita mikir baik-baik, itu benar juga sebenarnya. Jadi ini bukan cuma genetics, tapi juga ada segi dari pendidikan moral, dari segi lingkungan, how this person was built gitu, atau masih dalam prosesnya. So guys, itu aja ngoceh bareng Lingling untuk hari ini. Semoga kalian terhibur. I hope you learned something. I hope that you enjoyed spending time with me. Kalau lo suka video, jangan lupa kasih like. Kalau nggak suka, juga nggak apa-apa kasih like. Jangan lupa kasih komen di bawah kalau kalian untuk next videonya aku kasih topik apa gitu.
Dan jangan lupa subscribe to my channel. Jadi kalian make sure subscribe to my channel. Jadi belnya itu dibunyiin biar kalian dapat notification untuk my next videos. So have a nice day and see you next time. Bye.